Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Aibda Lutfi Hakim, Panit Provosi Propam Polres Pemalang, membuktikan bahwa ladang pengabdian bisa datang dari mana saja, bahkan dari kandang kambing. Saat ini kita telah terhubung dengan Aibda Lutfi Hakim. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore, Mbak. Baik Bapak, dapat dijelaskan Anda mengedukasikan warga tentang peternakan kambing ini Pak? Ya, kami menjadikan kandang selain sebagai tempat kami memelihara kambing, kami jadikan sebagai tempat atau titik kumpul komunitas-komunitas peternakan yang ada di tempat kami, di antaranya Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia, cabang Kabupaten Pemalang, juga sebagai sekretariat dari Sekolah Peternakan Rakyat. Jadi ada program dari pemerintah Kabupaten Pemalang bahwasanya kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor itu peternak dikasih wawasan keilmuan tentang bagaimana mengelola peternakan ini yang baik, bagaimana memanfaatkan teknologi pakan, bagaimana memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada itu supaya bisa dimanfaatkan menjadi sumber pakan. Jadi semacam itu, Mbak. Baik Bapak, Anda juga membentuk kelompok peternakan warga Pak? Ya, kebetulan kami membentuk kelompok ternak Family 15 itu yang beranggotakan lingkungan sekitar. Jadi di kelompok tersebut kami melakukan berbagai macam kegiatan, di antaranya bagaimana mengelola peternakan ini yang baik dan juga termasuk dalam pengelolaan limbah. Limbah peternakan itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik untuk dimanfaatkan petani sekitar supaya menekan kebutuhan petani akan pupuk-pupuk kimia sehingga efisiensi dari biaya produksi pertanian ini bisa ditekan sedemikian rupa. Baik Pak, lalu bagaimana Anda membagi tugas waktu antara tugas kepolisian dan beternak kambing Pak? Kalau kami pada prinsipnya mengutamakan karena di KTP kami tertulis anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kita tetap upayakan mengutamakan dinas daripada peternakan itu sendiri. Namun demikian, kalau kita bisa mensiasati, ketika sore hari setelah pulang dari beternak, kami melakukan pengecekan ke kandang mengenai beberapa aspek diantaranya kecukupan pakan untuk esok hari sudah ada atau belum, kesehatan hewan, jumlah produksi atau susu yang dihasilkan hari itu berapa. Berikut juga kendala-kendala anak buah kandang atau karyawan kami yang ada di kandang itu kendalanya apa. Sehingga untuk schedule esok hari saya sudah bisa berikan di malam hari, oh besok anak buah kandang A melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Sehingga ketika saya melaksanakan dinas, saya tetap bisa konsentrasi ke kedinasan, namun demikian pekerjaan yang ada di kandang atau farm kami, Family 15, tetap berjalan dengan baik. Baik Pak, Anda juga membuka peluang usaha dan membuka tenaga kerja bagi warga sekitar Pak dengan kegiatan ini. Ya, syukur Alhamdulillah saya juga bangga bahwa kami dalam hal ini peternakan yang awalnya saya kelola dengan sangat sederhana dan kecil, untuk saat ini bisa mempekerjakan 4 anak buah kandang atau 4 orang karyawan. Di samping itu kita juga membangun relasi dengan teman-teman komunitas pertanian untuk bisa saling sinergi. Jadi kami nanti mendapatkan keuntungan dari limbah-limbah peternakan, limbah-limbah pertanian yang ada. Suatu misal tebon jagung itu bisa kita manfaatkan untuk sumber pakan. Namun demikian petani juga mendapatkan keuntungan dari kita. Nanti kita bisa membuatkan pupuk kohi atau kotoran hewan fermentasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh petani. Jadi limbah pertanian kita manfaatkan untuk pakan,
limbah kotoran dari peternakan kambing kita bisa dimanfaatkan teman-teman petani untuk pupuk di pertanian mereka. Jadi begitu. Baik Pak, lalu jenis kambing apa saja yang Anda ternakan Pak? Kalau di kandang kami untuk saat ini karena kita fokusnya ada di pemerahan susu kambing, jadi jenis kambing yang kami pelihara di antaranya kambing sanen. Kambing sanen itu kambing dari Swiss. Di samping kambing sanen nanti kami kawin silangkan dengan kambing-kambing lokal yang sudah ada di Indonesia. Suatu misal kambing Jawa, kambing kacang maupun kambing Etawa dikandung maksud itu nanti bisa mewarisi genetika penghasil susu yang baik seperti kambing sanen, namun dia adaptif terhadap lingkungan atau cuaca tropis yang ada di Indonesia. Baik Pak, selain diambil dagingnya, Anda juga memanfaatkan susu kambing. Dapat dijelaskan Pak? Ya ternyata selain bisa dimanfaatkan dagingnya, kambing ini juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu penghasil susu. Nah, penghasil susu ini pada prinsipnya semua kambing bisa, namun demikian untuk kualitas itu tergantung pakan yang kita berikan. Namun demikian kuantitas berapa banyak dia kemampuan produksi dalam satu hari itu tergantung dari juga faktor genetika sehingga kita kawin silangkan kambing dengan genetika penghasil susu yang baik. Namun demikian karena aslinya dari Swiss kambing sanen ini sehingga dia hidup di 4 musim, kita kawin silangkan dengan kambing-kambing lokal misalkan kambing Jawa Randu atau kambing Etawa yang sudah adaptif dengan suhu lingkungan yang ada di iklim tropis 2 musim Indonesia ini, sehingga nanti dikandung maksud dia menghasilkan susu yang banyak, namun demikian bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, susu yang kami hasilkan untuk per hari ini alhamdulillah kurang lebih ada di 50 liter dalam satu hari. Itu juga nantinya susu tersebut diambil oleh ibu-ibu lingkungan, terus pedagang-pedagang di sekitar, bahkan sampai kabupaten kota tetangga, Pekalongan, Tegal itu juga sebagian ambil daripada peternakan kami. Dan alhamdulillah itu juga merupakan kepuasan batin sendiri buat saya bahwa ada orang yang bisa usaha menjual susu karena adanya suplai susu dari kita yang alhamdulillah bisa kita sedikit demi sedikit kita usahakan untuk continue itu tadi sehingga memberikan peluang kepada lingkungan atau orang yang bersedia atau minat untuk berjualan, jadi bisa menambah income kehidupan keluarga mereka masing-masing. Di samping itu kita juga berusaha untuk yang namanya mengedukasi peternak-peternak di lingkungan sekitar, bahwasanya selain pedaging yang potensi pasar terbesar ketika Idul Adha notabene setahun sekali, bisa main ke segmen susu kambing yang bisa ada income harian. Jadi setiap hari kan kita beras sehingga kalau itu dikelola secara efektif setiap hari juga kita dapat income gitu Mbak. Baik Pak, dapat sampaikan pesan kepada masyarakat agar selalu kreatif dalam bidang pertanian dan peternakan untuk ketahanan pangan ini Pak. Ya yang jelas diawali dari keprihatinan karena kita sering mendengar adanya impor daging, adanya impor susu. Padahal potensi yang ada di Indonesia ini untuk bidang peternakan dan pertanian sangat besar. Nah, saya menghimbau kepada rekan-rekan sejawat kami di Polri maupun teman-teman yang lain, kalau masing-masing di antara kita bisa memanfaatkan limbah pertanian, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita yang tadinya tidak ada nilai keuntungan secara ekonomi, bisa kita manfaatkan sedemikian rupa, ternyata bisa menghasilkan income dan tambahan yang bermanfaat untuk kita dan keluarga, juga ada manfaat untuk lingkungan. Jadi harapan kami ke depan, ketika tiap individu jangan menunggu pihak lain, kalau kita bisa melakukan menanam
di halaman rumah kita, menanam dalam polybag, menanam dalam pot, memelihara di belakang rumah, memelihara hewan di samping rumah kita. Kalau itu bisa kita lakukan, saya masih punya keyakinan seyakin-yakinnya bahwa ketahanan pangan bukan hanya di sektor karbohidrat, padi, jagung, dan ketela. Namun demikian kita juga bisa ketahanan pangan di bidang protein dalam hal ini susu maupun daging kambing. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Aibda Lutfi Hakim, Banit Provos si Propam Polres Pemalang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi.